dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana pada hari ini Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadwalkan sidang putusan terkait kasus penjualan barang bukti narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Saat ini persidangan sendiri masih berlangsung, di mana Teddy tadi hadir sekitar pukul setengah 10. Kemudian tidak lama setelah Teddy hadir, hakim pun memasuki ruang sidang, dan saat ini persidangan masih berjalan gitu. Yang kita ketahui bahwasanya Irjen Teddy Minahasa ini terseret kasus penjualan barang bukti narkoba jenis sabu, di mana kasus ini berawal daripada Irjen Teddy, pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Bukit Tinggi saat itu berhasil mengungkap sekitar 41,4 kg narkoba jenis sabu, di mana di dalam pengungkapan itu 35 narkoba jenis sabu kemudian dimusnahkan. Namun pada saat pemusnahan, Irjen Teddy Minahasa sendiri menyuruh mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira untuk menukarkan 5 kg daripada hasil pengungkapan itu dengan tawas. Dan kemudian dari hasil penukaran itu, 5 kg itu kemudian diedarkan oleh Teddy Minahasa dan Dodi Prawira serta sejumlah oknum perwira polisi lainnya. Dalam kasus ini sendiri yang kita ketahui bahwa sabu seberat 5 kg yang sebelumnya sudah ditukarkan tawas itu dibawa ke Jakarta dari Padang menuju Jakarta menggunakan jalur barat, di mana saat itu dari 5 kg hasil 5 kg hasil penukaran tawas itu kemudian diserahkan kepada salah satu kaki tangan daripada Irjen Teddy Minahasa, yakni Linda atau yang dikenal Anita Cepu, di mana saat itu Anita Cepu kemudian memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dari hasil penukaran tawas ini. Ya, bisa dilihat sekarang suasana di ruang sidang ini nampak ramai awak media yang menanti hasil daripada putusan hakim terkait dengan kasus yang menyeret Teddy Minahasa. Ya, pada persidangan sebelumnya memang jaksa penuntut umum menuntut Teddy Minahasa dengan tuntutan mati, di mana jaksa menilai Teddy Minahasa melanggar Undang-Undang Narkotika, khususnya pada pasal 114 ayat 1 dan atau junto pasal 55 ayat 1 ke 1, di mana disebutkan bahwa Irjen Teddy Minahasa sendiri terbukti melakukan peredaran narkoba jenis sabu. Saat ini awak media juga masih menunggu bagaimana hasil daripada putusan, apakah hasil tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau memang lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, perlu diinformasikan kembali bahwa memang kasus yang menyeret Irjen Teddy Minahasa ini sempat menggegerkan publik, di mana penangkapan terhadap Teddy Minahasa sendiri diketahui pada saat Presiden Jokowi Widodo mengumpulkan seluruh perwira tinggi Polri ke istana. Saat itu sekitar pada tahun 2002 lalu memang Irjen Teddy Minahasa sendiri salah satu perwira tinggi yang absen dan tidak hadir. Ternyata dari hasil penyelidikan polisi bahwa Irjen Teddy Minahasa ini terseret dalam kasus penjualan barang bukti narkoba jenis sabu. Ya, dari hasil pemeriksaan polisian kemudian Irjen Teddy Minahasa diperiksa, dan ternyata tidak hanya Irjen Teddy Minahasa yang terlibat, ada beberapa perwira
menengah dan beberapa oknum anggota Polri yang juga terlibat, diantaranya adalah mantan anak buah dari Irjen Teddy Minahasa sendiri, yakni AKBP Dodi Prawira. Ya, kemudian Irjen Teddy Minahasa sendiri dibawa ke persidangan, di mana di dalam dakwaan terungkap bahwa Irjen Teddy Minahasa ini adalah orang atau mastermind yang memerintahkan AKBP Dodi Prawira untuk menukarkan barang bukti narkoba jenis sabu, yakni dengan seberat 5 kg, di mana barang bukti narkoba itu adalah merupakan hasil pengungkapan daripada Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, di mana waktu itu Polres Bukit Tinggi berhasil mengungkap 41,4 kg, di mana di dalam 41,4 kg itu 35 kg diantaranya dimusnahkan. Namun pada saat pemusnahan itu Irjen Teddy Minahasa menyuruh AKBP Dodi Prawira untuk menukarkan 5 kg-nya dengan tawas. Kemudian hasil penukaran itu dibawa ke Jakarta untuk diedarkan dan Irjen Teddy Minahasa ini memerintahkan Dodi Prawira untuk berkenalan dengan salah satu pengedar narkoba yang bernama Anita Cepu. Saat itu mereka sepakat untuk membawa 5 kg ini menggunakan jalur darat, di mana waktu itu AKBP Dodi Prawira ditemani oleh salah satu supirnya atau temannya yang bernama Slamet Ma'arif untuk menemui Anita Cepu. Pada saat pertemuan itu terungkaplah bahwa mereka akan menyerahkan 5 kg sabu itu untuk dijual atau diedarkan. Namun pada saat pengedaran itu sempat terjadi deadlock atau ketidaksepakatan antara Irjen Teddy Minahasa dengan Anita Cepu, karena memang dalam pembagian uang yang hasil peredaran sabu ini sempat tidak disetujui, karena waktu itu Anita Cepu atau kaki tangan lain daripada Irjen Teddy Minahasa ini meminta bayaran sekitar 100 juta per 100 juta per 5 kilo itu. Si Anita Cepu itu meminta bayaran 100 juta gitu. Namun sampai akhirnya 1 kilo daripada 5 kilogram itu berhasil dijual. Akhirnya lama kelamaan si Irjen Teddy Minahasa ini menyetujui pembayaran daripada pembagi hasil daripada penjualan narkoba ini. Saat ini juga sidang masih berlangsung dan awak media juga masih menunggu apa sebenarnya putusan yang nanti akan dijatuhkan oleh hakim yang dipimpin oleh Johnson itu untuk memvonis Irjen Teddy Minahasa. Ya, nantikan bagaimana kelanjutan daripada vonis ini bersama saya Adi Anugrahadi. Terima kasih.